Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Baik Bapak Ibu serta saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini yang insya Allah akan kita membahas tafsir Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pertemuan kita Bapak Ibu sekalian dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih di tafsir di ayat ke-6 dan di ayat yang ke-7 dalam suratul Baqarah. Silakan dilihat di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Kita baca terlebih dahulu baru kemudian nanti kita syarah insyaallah. Baik, saya baca dulu nanti silahkan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum Saya ulangi lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Yuk. Sekali lagi. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yuk. Sawa'un
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Yuk, dari ayat 6 yuk. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Baik, di pertemuan lalu sudah kita bahas di sebagian syarah dari ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Jadi yang disebutkan di sini adalah tentang orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di sini? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud orang kafir di sini adalah ghatul haq wasataruh. Yaitu orang-orang yang mereka itu menolak kebenaran dan mereka yang menutupi kebenaran. Artinya kebenaran itu sudah hadir kepada mereka. Hujjah sudah hadir kepada mereka. Ayat-ayat Allah telah hadir di hadapan mereka. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan diturunkannya Nabi dan diturunkannya Rasul. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Rasulam mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Artinya Allah itu sudah menurunkan kepada mereka hujjah sebenarnya. Dengan ditatangkannya Nabi dan Rasul. Namun ketika ayat sudah hadir kepada mereka, hujjah sudah hadir kepada mereka, mereka menolak kebenaran dan mereka menutupi kebenaran. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala katakan khatamallahu ala qulubihim. Karena sudah datangnya hujjah dan ayat kemudian mereka menolak kebenaran itu, maka Allah tutup hati-hati mereka. Jadi ketika Allah menutup hati-hati mereka itu karena faktor amalan-amalan mereka kok. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia melakukan kemaksiatan, maka apa? Nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Allah Ta'ala berikan di hati mereka itu satu titik hitam. Makanya luar biasa hidup di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ini. Hidup yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Maka Nabi SAW mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan.
Jadi Nabi ini memberikan isyarat kepada kita ini. Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu bisa menyambar hati-hati kita semuanya, Bapak Ibu sekalian itu. Apa kata Nabi? Kal hasiri 'udan 'udan. Seperti tikar yang dianyam satu persatu. Kalau kita melihat tikar itu kan tidak langsung berupa tikar kan? Tikar itu berawal dari apa? Jadi satu anyaman ke anyaman berikutnya. Ketika satu anyaman kan dia menjadi tikar gitu. Maka seperti halnya fitnah yang kemudian masuk pada hati kita itu. Jadi tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan. Jadi fitnah yang masuk kepada hati kita itu seperti apa kata Nabi? Seperti tikar yang dianyam satu persatu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Di mana hati itu bisa menerima fitnah. Hati kita itu kan luar biasa ini, namanya juga hati. Hati itu dalam bahasa Arab apa, Pak? Qalb. Jangan kalb ya. Kalau kalb apa coba? Anjing. Kalau kalb itu anjing gitu. Maka manajemen kalbu, jangan manajemen kalbu gitu. Kalau manajemen kalbu ini manajemen anjing ini kan gitu ya. Bukan kalbu, qalb namanya juga qalb. Maka kalau kita belajar ilmu tajwid itu ada istilah namanya iqlab. Iqlab itu ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf apa coba? Huruf ba. Kan ketika ada nun ketemu dengan ba maka harus diiqlab, dirubah menjadi huruf mim. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Artinya ada perubahan karena hati itu cepat berubah, Pak. Hati itu cepat berubah. Makanya fa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika hati itu bisa menerima fitnah gitu ya. Maka nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka diberikan kepada hati tersebut satu titik hitam. Wa ayyu qalbin unkiraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Tapi ketika hati itu tidak mau menerima fitnah tersebut gitu, maka Allah berikan kepada hati itu satu titik putih. Hatta tasiru ala qalbaini, sehingga hati itu terbagi menjadi berapa, Pak? Menjadi dua. Ada hati yang putih dan ada hati yang hitam. Maka Nabi mengatakan alal abyadha mithlis safa. Hati yang pertama itu hati yang putih. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mithlus safa, seperti air yang bening jernih itu. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Ketika hati itu putih, maka Nabi mengatakan fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Maka fitnah sebanyak apapun ada pada hati kita itu tidak akan bisa memberikan madharat apapun pada hati kita. Tapi Nabi mengatakan pada sisi yang lain wal akharu aswadu murbaddan. Namun ada hati yang kedua, yaitu hati yang hitam. Yang hati yang hitam itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalkuz mujakhian, seperti panci yang dibalik. Tahu ya, ada panci di balik itu. Itu warnanya apa, Pak? Hitam kelam. Kalkuzi mujakhian. Jadi kalau hati yang hitam itu kata Nabi kalkuzi mujakhian, seperti panci yang dibalik gitu. Itu hitamnya luar biasa, hitam pekat itu. Makanya hati terbagi menjadi dua. Nah, jadi apa yang kita lakukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berlaku baik, maka Allah berikan pada hati kita itu satu titik putih. Tapi ketika melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan itu terus terulang-ulang terus, maka nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Allah berikan titik-titik hitam. Kalau kemudian titik hitam itu terus ada pada hati kita, kata Nabi, wahwar ron. Itu seperti ron. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi penutup hati pada hati kita itu bukan karena faktor Allah Subhanahu wa taala menginginkan hati kita hitam, tidak. Tapi karena faktor apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Karena faktor amalan-amalan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini menyebabkan ada penutup hati pada hati kita. Makanya orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah mereka-mereka itu yang ketika hadir kebenaran mereka tutupi, ketika hadir kebenaran mereka tolak. Maka Allah taala katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada sebuah penutup gitu. Baik. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah. Materi yang sebelum sudah kita bahas. Ini materi yang kedua. Di ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya semua takdir itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Jadi baik atau buruknya kita itu sebenarnya sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah takdirkan itu. Maka ada sebuah obrolan dari seorang ayah kepada anaknya. Ayah ini bernama Ubadah bin As-Samit. Ini Ubadah bin As-Samit ini pernah ngobrol kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Ini obrolan seorang ayah luar biasa nih. Kalau kita ngobrol sama anak itu, tanamkan keimanan pada anak kita gitu. Ini ada sebuah obrolan dari seorang ayah bernama Ubadah bin As-Samit. Ketika ngobrol sama anaknya mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman." Engkau tidak akan merasakan hakikat kenikmatan dari suatu iman, kata Ubadah bin As-Samit. Hatta ta'lama, sehingga engkau itu mengetahui, wahai anakku, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk engkau dapatkan, maka tidak akan meleset kok. Jadi kalau sudah takdir Allah itu sudah Allah tetapkan gitu ya, maka tidak akan meleset, pasti datang kepada kita kok. Jadi pernah melihat ya kalau kita di Facebook gitu ya. Jadi ketika ada di suatu panggung itu sedang ada acara gitu ya, terus sedang lempar hadiah, jebret dilemparin gitu. Oh, kan hadiahnya kan loncat-loncat tuh, tak 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 tak. Padahal ada orang yang cuma duduk-duduk doang, wing, nyampe ke orang yang duduk. Luar biasa. Memang takdirnya nyampe kepada siapa? Orang yang duduk. Jadi takdir itu tidak akan kemana-mana kok. Seperti halnya maut tidak akan kemana-mana. Gitu ya. Maut. Jadi kalau kita mau lari kemanapun, maut akan menjemput kita kok. Sama halnya seperti hanya rezeki. Rezeki itu mau kemanapun kita berada itu pasti nyamperin kok. Pasti nyamperin. Makanya Ubadah bin As-Samit tadi mengatakan, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah Allah Ta'ala tetapkan itu, tidak akan meleset kok. Tapi wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Tapi kalau ada sesuatu yang memang sebenarnya bukan takdir kita, kan gitu ya, ya nggak akan sampai kepada kita. Mau bayar 1 miliar pun itu, mau haji pun furoda ya nggak berangkat gitu ya. Bukan 1-2 orang, ribuan ini nggak ada yang berangkat sama sekali. Kenapa? Lah memang takdirnya belum berangkat kok. Takdirnya belum berangkat. Jadi ini itu perlu kita ilmui melalui apa? Ilmu takdir gitu. Maka Ubadah bin As-Samit mengatakan kepada anaknya, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Coba, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa, Pak? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Ini Ubadah bin As-Samit mengatakan kepada anaknya, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Apa al-qalam? Pena. Jadi sebelum Allah itu menciptakan langit, sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi, sudah Allah ciptakan makhluk pertama kali. Apa itu? Al-qalam. Jadi pena itu sudah Allah dahulu ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika sudah Allah Ta'ala ciptakan al-qalam, pena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada al-qalam, "Uktub." Apa uktub? Apa uktub? Tulislah.
Oh itu gampang tuh, bisa bahasa Arab tuh. Apa uktub? Tulislah. Ini kalau nggak bisa bahasa Arab, belajar dikit-dikit bahasa Arab ya. Ntar kalau ngobrol sama malaikat pas di surga, cicing-cicing baik gitu. Malaikat ngomong apa kita nggak tahu. Itu. Jadi belajar dulu sedikit-sedikit bahasa Arab itu. Nanti kita ngobrol di surga insya Allah gitu. Kita kumpul bareng nanti semuanya ngobrolnya pakai bahasa Arab insya Allah. Kalau kita ngumpul insya Allah itu, semoga kita semuanya ngumpul di surga semuanya gitu. Dengan harapan apa? Kumpulnya di sini atas nama cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta atas nama Allah itu pasti Allah Ta'ala kumpulkan. Karena ada syafaat yang luar biasa daripada syafaat-syafaat yang lain. Syafaat apa itu Pak? Orang soleh, teman yang soleh. Sampai ketika ada satu teman kita sudah masuk surga itu, sampai diperintahkan oleh Allah untuk mencari siapa Pak? Teman-temannya. Sampai mencari teman-temannya, hatta kemudian yang ada pada teman kita itu hanya sekedar sekecil biji dzarrah keimanan itu, diminta oleh Allah untuk apa? Mengeluarkannya dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena syafaat apa Pak? Syafaat teman yang soleh. Maka kalau pengen ngopi gitu ya, ngopi sama orang soleh gitu, yang diobrolin itu sesuatu yang manfaat gitu. Tapi kalau ngobrolnya di pinggir-pinggir masjid itu ngomongnya poligami ya. Waduh, gimana pun cowok-cowok kalau ngomong poligami, sekedar hanya teori, praktek gak ada yang berani gitu ya. Oh iya kan yang penting teori, iya teori penting, tapi kalau teori-teori terus pusing juga gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol, kalau ngumpul-ngumpul poligami terus, otak kita itu capek loh, pengen tapi nggak kesampaian gitu. Iya kan ngobrol gitu kan. Coba aja kalau habis kajian itu, kalau kita kajian-kajian di masjid itu, kalau sama, kalau saya habis kajian itu. Lah, ngobrol itu ngopi, yang diobrolin apa? Poligami. Oh, bener-bener cowok ini. Asli cowok ini kalau kayak gini nih. Ada gitu Pak ya. Jadi yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan itu apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Maka setelah Al-Qalam diciptakan oleh Allah, maka disuruh oleh Allah apa Pak? Uktub, tulis. Gitu. Maka Al-Qalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa madza aktub? Ya Rabb, apa yang harus aku tulis, kata Al-Qalam. Maka diperintahkan oleh Allah apa? Uktub maqadira kulla syai'i hatta taquma sa'ah. Tulislah seluruh apa? Takdir seluruh makhluk hatta taquma sa'ah. Sampai kemudian apa? Datang hari kiamat. Jadi sejak Allah menciptakan Al-Qalam, kemudian Allah menciptakan langitnya, Allah menciptakan buminya, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, hatta taquma sa'ah. Sampai kemudian hari kiamat nanti sudah Allah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz semuanya. Jadi takdir sudah Allah Ta'ala tulis. Maka kemudian Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Ya bunai, wahai anakku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man mata min ghairi hada falaysa minni. Barang siapa yang dia mati tidak mengimani akan takdir ini, kan gitu ya, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang perlu kita keimani semuanya adalah takdir seluruh makhluk apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, Pak? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka Nabi mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Gitu ya. Sudah Allah Taala cipta, sudah Allah Taala takdirkan semuanya. Makanya santailah kita terhadap takdir. Rezeki sudah Allah takkan. Ajal kita sudah Allah Taala tentukan. Baik atau buruknya kehidupan kita sudah Allah Ta'ala tentukan. Amal kita pun sudah Allah Ta'ala tentukan semuanya. Ya, contohnya berbicara tentang rezeki. Ya rezeki sudah Allah takar gitu ya. Jadi berbicara rezeki itu kan berbicara seperti hanya berbicara matematika kan gitu Pak ya. Belajar matematika itu kan bukan hanya belajar tambah-tambahan. Coba kalau belajar matematika Pak, kan nggak belajar tambah-tambahan doang kan? Apa yang kita pelajari Pak selain tambah-tambahan? Ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Kalau kemudian Allah Ta'ala sudah takdirkan kita mendapatkan 25, contohnya 25 kan gitu ya. Kalau sudah takdirkan 25. Untuk mencapai angka 25 itu, berapa tambah berapa, Pak? Berapa tambah berapa, kemudian bisa sampai di angka 25. 10 tambah berapa, Pak?
15. Kan contohnya gitu ya. Untuk sampai ke angka 25 itu, kalau memakai konsep penambahan, maka 10 ditambah 15. Tapi kan belajar matematika tidak hanya belajar tambah-tambahan saja. Ada pembelajaran terkait dengan pengurangan. Ketika sudah Allah takdirkan kita 25, dikasih oleh Allah 50, Pak. Nah, kira-kira ini. Takdirnya itu 25, dikasih Allah 50. Judulnya ini belajar konsep apa nih? Tambah-tambahan atau pengurangan? Pasti pengurangan, Pak. Oh, takdirnya 25 dikasih oleh Allah 50. Pasti bukan penambahan, Pak. Nggak mungkin ditambah oleh Allah lagi kok. Adanya apa, Pak? Pasti pengurangan. Akan Allah Ta'ala kurangi. Maka Allah tawarkan itu kepada kita. Yuk, mau dikurangi kayak gimana nih? Cara baik atau cara brutal ini? Cara baiknya apa, Pak? Diminta oleh Allah untuk zakat, infak, sedekah. Ayo kurangi-kurangi melalui zakat, infak, sedekah. Nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Tapi masih di nominal 50, padahal takdirnya 25. Kira-kira dengan cara apa ini Allah akan mengurangi ini? Dengan cara brutal. Dia apa kan? Dikasih sakit, masuk rumah sakit, tabrakan, mati. Wah, kan gitu ya. Kurang itu. Atau enggak apa, Pak? Ya, tabrakan meninggal kan gitu ya. Jadi dikasih cara dengan cara Allah yang baik, nggak bisa cara Allah yang lain. Makanya ada suatu konsep namanya as-shadaqatu tudfi'ul bala, gitu ya. Sedekah itu akan menghilangkan bala, ya gitu itu. Sedekah akan menghilangkan bala. Maka diminta sedekah, zakat, infak kan gitu ya. Untuk apa sih? Mengurangi sebenarnya dengan cara yang baik. Nah, ini kan bicara tentang apa? Berbicara tentang sedekah gitu ya. Tentang rezeki. Artinya berbicara tentang rezeki, tidak semua harta kita yang kita miliki ini rezeki kita, Pak. Kan gitu kan ya. Jadi harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini tidak semuanya rezeki kita. Ada rezeki orang lain yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Karena konsep harta dengan konsep rezeki itu kan dua konsep yang berbeda. Kalau konsep harta itu adalah konsepnya apa, Pak? Kepemilikan. Harta itu kepemilikan. Sementara rezeki itu konsepnya adalah konsep kebermanfaatan. Makanya yang Allah Ta'ala kasih ke kita itu, rezekinya itu berupa apa, Pak? Bermanfaat buat kita. Itu Pak ya, saya ulangi Pak ya. Ini ya. Harta dengan rezeki itu dua konsep yang berbeda. Tidak semua harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu rezeki kita. Ada rezeki orang lain yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Karena konsep rezeki itu adalah konsep kebermanfaatan. Kalau bermanfaat buat kita, kita butuh, Allah kasih pasti. Makanya kalau kita doa sama Allah, ya Allah aku minta pajero, ya Allah pajero, kok nggak dapat. Oh berarti emang sebenarnya kita belum butuh pajero. Kenapa? Pajaknya gede. Gede tuh Pak pajero, Pak. Coba yang punya pajero coba. Nggak kuat. Yaris saya aja 3 juta coba. Kelas Yaris itu. Kalau gajinya UMR ya berat kan gitu ya. Itu. Jadi kalau kita minta pajero, kalau nggak dikasih, ya memang kita sedang belum butuh. Allah nggak kasih itu karena kita belum butuh. Gitu. Karena konsep rezeki adalah konsep kebermanfaatan. Sementara harta konsepnya adalah kepemilikan, Pak. Maka kalau berani memiliki harus berani, kayak apa? Berani memiliki, berani tanggung jawab, Pak. Berani ngelamarannya anak gitu. Anaknya orang kan berani tanggung jawab, Pak. Gitu. Jadi konsep harta adalah konsep kepemilikan. Berani memiliki, maka berani tanggung jawab. Nggak berani tanggung jawab, nggak usah memiliki, Pak. Maka hati-hati. Jangan sampai maunya memiliki, nggak mau tanggung jawab. Maka Bapak Ibu sekalian, santai gitu maksudnya. Santai aja. Kenapa? Ya. Karena kalau nggak berani untuk memiliki, maka tak usah, nggak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Maka kalau nggak punya sesuatu, bergembiralah sebenarnya. Kenapa? Tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Maka kalau Allah belum kasihkan sesuatu, bergembiralah sebenarnya. Karena kita nanti tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan berbicara tentang apa, Pak? Konsep
rezeki. Karena konsep rezeki itu kan variabelnya cuma satu, Pak. Apa variabel rezeki, Pak? Cukup. Variabel rezeki itu apa, Pak? Cukup. Jadi kalau kita itu ngomel mulu sama Allah, bisa jadi karena faktor apa? Merasa tidak cukup. Sudah dikasih Allah ini, dikasih Allah itu, ternyata karena faktor merasa tidak cukup. Nah, ini variabel nggak cukup ini. Karena kita seringnya berkaca kepada apa? Kepada orang lain. Jadi sering menengok orang lain. Jadi merasa tidak cukup terus akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki sudah Allah taala tetapkan, ajal sudah Allah taala tetapkan, senang atau tidaknya Allah taala tetapkan, dan amalan semuanya sudah Allah taala tetapkan. Kapan itu, Pak? 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa saya semua takdir sudah Allah taala tetapkan. Takdir sudah Allah taala tetapkan. Nah, tinggal kita itu di kehidupan kita ini tinggal memilih. Maka Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dikasih pilihan oleh Allah, yang mau beriman silahkan beriman. Yang tidak mau beriman ya silahkan tidak beriman. Tapi ketika kita beriman, maka surga itu menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak mau beriman, maka Allah berikan janji akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita, karena tugas kita cuma dua, Pak. Satu beriman, yang kedua beramal. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu, setelah Allah berbicara tentang keimanan, maka Allah akan berbicara tentang amal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Baik, itu saja. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khaira. Ini kajian kita sangat singkat sekali, Pak ya. Karena kita azan jam 12 ini. Mulai kajian jam setengah 1 gitu ya. Tapi itu saja. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ayat tafadhol masykuran ma'jura. Ya. Tafadhol. Tentang apa? Nggak mungkin datang, insya Allah. Ini kalau kita analogikan gini, di bahasa kita itu, Pak, punya penyempitan makna. Contoh gini, kalau saya ngomong gini, Pak, ziarah. Coba di pikiran Bapak ini kalau saya ngomong ziarah, Pak, ke kuburan toh? Iya. Padahal ziarah itu artinya apa, Pak? Berkunjung, Pak. Ziarah itu kan bahasa Arab gitu ya. Ziarah itu pasti berkunjung, Pak. Jadi kalau Bapak Pak Eri ini datang ke rumah saya, ini nenek berkunjung nih. Ziarah itu berkunjung. Mau dari rumah siapa ke rumah siapa itu berkunjung. Tapi ketika ziarah ini masuk ke Indonesia, maka ada penyempitan makna. Apa itu, Pak? Kalau ziarah berarti kemana? Ke kubur. Sama seperti hanya insya Allah ini. Insya Allah ini masuk ke negeri kita, republik kita ini, kalau kita itu sedang yakin nih nggak bisa berangkat, ngomongnya insya Allah. Padahal insya Allah itu kalau kita punya keyakinan bisa berangkat, katakan insya Allah. Kalau nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Dan gitu ya. Meskipun segala sesuatu itu adalah takdir Allah. Makanya ketika tidak hadir, maka qadarullah wa masya fa'al. Jadi sudah takdir Allah, ketika Allah ingin menghendaki ya sudah gitu kan. Kan kita itu judulnya makhluk. Makhluk itu cuma diperintahkan untuk berencana. Tapi semua rencana itu jadi atau tidaknya takdirnya adalah takdir Allah. Ini kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, ini ada penyempitan makna di bahasa kita ini. Jadi sangat banyak sekali, Pak, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia itu, Pak, kosakatanya itu 10% dari bahasa Arab. Jadi bahasa kita ini itu 10% dari bahasa Arab.
Jadi kalaupun saya itu punya 24 kitab Pak yang saya tulis. Semuanya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan gitu ya. Baik itu saya diterjemahkan atau saya syarah, ada namanya syarah, kitab penjelasan kitab-kitab kan gitu ya. Yang menjadi kesulitan buat saya adalah banyak kata-kata yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Jadi banyak sekali kata-kata yang tidak ada dalam bahasa kita. Akhirnya apa? Memberikan analogi ke kata-kata yang lain. Karena faktor apa? Tidak banyaknya kosakata dalam bahasa Indonesia. Makanya enak kalau saya malah ngajar itu pakai kitabnya kitab bahasa Arab. Yang dengar bisa bahasa Arab. Enak itu Pak. Luar biasa gitu. Maka saya katakan lagi, sesibuk-sibuk apapun Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, belajar bahasa Arab. Karena nanti kita ngobrol di surga pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Betawi, Pak. Gitu. Terus yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga? Enggak, gitu ya. Semuanya bisa bahasa Arab, insya Allah. Gitu. Tapi kan minimal ketemu malaikat kan bisa ngomong, ya Allah dulu saya pernah belajar bahasa Arab, ya Allah kan gitu. Masa ketemu sama malaikat belas nggak bisa gitu. Ya apa Pak bahasa Arabnya Pak? Ya. Nah, la, tidak, la. Terima kasih. Syukron. Mohon maaf. Afwan. Ini apa? Woi, gampang kan belajar bahasa Arab sebenarnya. Mudah sebenarnya belajar bahasa Arab, Pak. Sayangnya kita nggak mau belajar saja, gitu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Wah, ini kayak obrolannya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i gitu ya. Imam Malik Imam Syafi'i itu luar biasa, sama-sama guru besar gitu ya. Guru besar dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i itu posisinya murid atau guru, Pak? Murid. Imam Malik guru. Jadi sebenarnya itu menjadi ibarah buat kita. Kalau saya posisi sekarang sebagai seorang guru di sini, antum sekalian murid, berbeda tak masalah, Pak. Berbeda nggak masalah. Seperti halnya Imam Malik seorang guru, kan gitu ya. Seorang guru, kan gitu ya. Sementara Imam Syafi'i adalah seorang berbicara masalah takdir ya, kita ketawa-tawa sebenarnya. Ini Imam Syafi'i dengan Imam Malik ketemu, berbicara tentang takdir. Apa kata Imam Syafi'i sama Imam Malik? Takdir sudah Allah tentukan, iya. Tapi untuk mencapai rezeki tersebut, nah kata Imam Syafi'i apa? Harus punya usaha. Sementara kalau Imam Malik mengatakan apa? Enggak usah, takdir sudah Allah tentukan. Mau usaha apa enggak pasti datang kok. Akhirnya apa? Imam Syafi'i keluar dari rumahnya Imam Malik, kemudian apa? Kerja. Ketika dia kerja dapat duit, beli apa, Pak? Anggur. Kerja, kemudian dibelikan anggur. Anggur itu kemudian dibawakan ke depannya Imam Malik. Nih, apa kata Imam Syafi'i? Saya dapat anggur ini karena apa, Pak? Kerja. Imam Malik ketawa dong. Hehehe. Saya nggak ngapa-ngapain, datang tuh anggur. Luar biasa, Pak, bisa takdir. Atau simpulkan sendiri ya. Sekelas Imam Malik sama Imam Syafi'i aja kayak gini loh. Imam Syafi'i diem-diem aja loh, nggak ngapa-ngapain loh. Kalau bahasa Jawanya itu cuma ongkang-ongkang doang, leyeh-leyeh doang ini. Datang anggur. Siapa yang bawa anggur ya, Pak? Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dapat anggur dari mana? Kerja. Imam Malik enggak, cuma duduk-duduk doang. Jadi lagi-lagi takdir sudah Allah Ta'ala tentukan. Tapi takdir yang tidak bisa rubah itu lembarannya lembaran Allah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, itu lembarannya dipegang sama para malaikat. Nah, kan gitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Antum simpulkan sendiri. Ada lagi yang mau nanya? Untuk ya, itu tadi takdir bisa dirubah bisa melalui doa. Itu takdir di tangan lembarannya masih di lembaran para malaikat. Jadi gini, takdir yang tidak bisa dirubah itu loh. Ini kan ada surga dan ini ada neraka. Orang yang berbuat baik itu sudah pasti masuk surga kok. Orang yang tidak berbuat baik, bermaksiat terus, berbuat salah terus, pasti masuk neraka. Ini tidak bisa dirubah, Pak. Jadi orang yang dia itu suka berbuat maksiat, tiba-tiba masuk surga, nggak mungkin, Pak. Itu takdirnya berubah itu nggak mungkin.
Jadi takdir yang tidak bisa dirubah itu apa? Ini surga itu sudah Allah Ta'ala buat mereka-mereka yang beriman dan mereka beramal soleh. Itu pasti masuk surga kok. Takdir ini nggak bisa dirubah ini. Nah, sementara ketika orang itu terus bermaksiat sampai akhir hidupnya bermaksiat, maka sudah pasti takdirnya masuk neraka, sudah pasti, nggak bisa dirubah ini takdir ini. Tapi ada takdir yang bisa kita rubah melalui apa? Melalui doa. Ini takdir-takdir yang masih lembarannya di tangan para malaikat. Tapi ketika ada perubahan takdir, sebenarnya perubahan takdir itu dari satu takdir Allah ke takdir Allah lainnya. Gitu ya. Jadi perubahan takdir sesuatu itu berubahnya ke takdir Allah yang lainnya. Bukan hanya melalui doa, melalui sedekah juga bisa, Pak. Kita itu sudah Allah Ta'ala, nih contohnya nih, Pak Eri nih, oh na'udzubillah min dzalik nih. Keluar dari sini nanti pulang, tabrakan. Semoga bukan doa ini. Tapi memang ketika memang Allah takdirkan tabrakan, Pak. Tapi ternyata habis kajian dia nyemplungin kotak tadi infak tuh. Lewat tadi yang nggak nyemplungin infak nih, yo. Infak jalan, Pak, nggak ada yang nyemplungin. Wah, tapi Pak Eri nyemplungin sendiri, ya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan. Plung, gitu. Takdirnya berubah. Harusnya tabrakan, nggak jadi tabrakan. Karena faktor, Pak, sodakoh. Maka ada konsep tadi kata Nabi ya, Pak, as-sodakotu tutfi'ul bala. Itu. Sodakoh itu bisa menjauhkan kita dari bala. Dia sebenarnya sudah akan dapat bala ini. Tapi gara-gara sedekahnya itu berubahlah takdir ke takdir yang lain. Tapi takdir ini, Pak, semuanya takdir yang ada di lembaran para malaikat. Tapi kalau takdir Allah yang di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa dirubah. Gitu, Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Sudah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taib nakatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.